Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam satelitanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat di Indonesia. Kali ini saya bersama Mas Fuad, beliau selaku pelatih dari perguruan pencaksilat Siaga Diri. Ya. Siaga Diri ya. Kali ini mari kita berkenalan dulu dengan Mas Fuad sebagai pelatih di pencaksilat Siaga Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nama saya Fuad Hasan. Saat ini saya tinggal di perumahan Pangeran Asri, tepatnya di Jalan Garuda, Blok C3 nomor 14. Saya lahir di Bangkalan, tanggal 21 Oktober tahun 1991. Asalnya dari Pamekasan sebenarnya. Asli Pamekasan. Asli Pamekasan, Bapak Ibu asli Pamekasan. Hanya saja karena keterima jadi PNS di sini, Bapak Ibu jadi tinggal di sini. Terus tahun bergabung saya lebih tepatnya saat saya masuk ke sekolah SMA 3 Bangkalan ini ke perguruan Siaga Diri tahun 2010. 2010. Ya, tahun 2010. Sebelumnya juga saya sudah pernah bergabung di beberapa perguruan lainnya. Jadi sudah sedikit punya basic bela diri. Terus kalau bicara sejarah awal perguruan Siaga Diri, Siaga Diri itu awalnya pencak silat, bukan pencak silat fisik ya, tapi pencak silat lebih ke arah kanuragan, lebih ke arah ilmu kebatinan yang asalnya dari kerajaan dan dibawa oleh seorang keturunan kerajaan lah, kerajaannya lebih tepatnya Singosari. Oh, dari Malang berarti. Dari Malang. Jadi salah satu keturunan raja itu, keturunan Ningrat itu punya murid namanya Pak Maji Hartowo, dan Pak Maji itu yang akhirnya mendesain ilmu tekniknya. Jadi awalnya hanya berupa amalan kanuragan dan sebagainya, yang awalnya namanya Padepokan Ilmu Sejati, kemudian diramu diberikan beberapa teknik dasar, sehingga Pak Maji kemudian minta izin untuk mendirikan sebuah perguruan yang ada teknik fisiknya, dan akhirnya diberi nama Siaga Diri. Siaga Diri sendiri itu lahir tahun 1990. 90. Iya, peresmiannya. Kalau padepokan yang sebelum Siaga Dirinya itu kemungkinan dari tahun 1975. Tapi baru bernama perguruan Siaga Diri dan diberi nama oleh Pak Maji sendiri selaku guru pertama atau guru besarnya itu tahun 1990. Kemudian Pak Maji ke sini sebagai guru olahraga tepatnya dan ke Bangkalan, kemudian mendirikan mungkin awalnya latihan perdananya di SMA 3 Bangkalan tahun 1993. Jadi seperti itu sejarah awal perguruannya mungkin. Itu penjelasan singkat tadi. Sekarang saya ingin bertanya-tanya nih Mas, mengenai background dari guru besar, mungkin bisa dijelaskan Mas sebelumnya. Gitu. Kalau guru besar Siaga Diri namanya Pak Maji Hartowo. Maji Hartowo. Iya. Beliau dulu sebelum menjadi guru sempat ikut, karena waktu zaman Orde Baru Pak Harto itu kan ada wajib militer. Jadi beliau sempat jadi tentara. Oh. Nah, jadi tentara, wajib militer itu biasanya 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi tentara sebelum jadi guru, kemudian jadi guru dan diangkat di Bangkalan, dari Malang asalnya, diangkat di Bangkalan, kemudian jadi guru di sini dan mendirikan secara resmi perguruan Siaga Diri awalnya dari SMA 3 Bangkalan. Oh. Berarti dari perguruan Siaga Diri ini awalnya ketika ada tuntutan wajib militer gitu Pak? Iya. Oh, ketika zamannya Presiden kedua Pak Soeharto itu. Ya, Orde Baru. Lumayan lama juga Pak. Ya. Gini Pak, kan di perguruan itu mesti punya lambang dan makna-makna tersendiri Pak, bagi perguruan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu Pak. Oke, kalau lambangnya sendiri, lambang dasar dari logo Siaga Diri itu warnanya warna hijau. Warna hijau itu filosofinya bahwa setiap gerakan-gerakan yang diciptakan guru besar kita itu awalnya atau dinamakan dari nama alam.
Alam itu kan simbolnya hijau. Jauh. Hijau, hutan pun hijau seperti itu. Jadi warna hijau itu filosofinya adalah semua gerakan-gerakan atau jurus-jurus di siaga diri itu diberi nama dari nama-nama alam, nama-nama bunga, nama-nama hewan, pokoknya alam. Dan simbol dari alam sendiri itu hijau. Terus di logonya itu sendiri, setelah itu ada lambang bola dunia. Bola dunia dengan dasar hitam dan putih. Itu maknanya atau filosofinya di dunia ini kan kita sudah pasti tahu bahwa hal yang baik ada hal yang buruk. Ya, yang baik itu disimbolkan dengan putih dan hal yang buruk itu disimbolkan dengan hitam. Simbolisnya. Nah, sehingga diharapkan karena ada yang baik dan yang buruk, warga-warga siaga diri dan warga-warga mungkin pencaksilat secara umumnya mungkin diharapkan bisa milih yang baik daripada yang buruk. Kemudian di berikutnya lagi ada gambar bunga teratai yang berkelopak 5. Itu filosofinya banyaknya sila dari Pancasila. Jadi ada 5. Itu filosofinya. Terus di dalamnya, di dalam kelopak bunga teratai itu ada tangan yang menggepal seperti ini. Ya, menggepal seperti ini. Yang kiri menutupi yang kanan menutupi yang kiri. Artinya itu yang kiri ini kan simbol dari hal yang buruk. Itu simbol yang buruk dari diri kita harus ditutup dengan yang baik dari diri kita juga. Jadi gini. Dan di bawahnya ada gambar rantai merah yang bergabung, itu maknanya persatuan. Jadi diharapkan semua warga siaga diri tidak terpecah, jadi tetap bersatu. Umumnya juga warga-warga perguruan silat lainnya tidak boleh terpecah, harus bersatu. Terus ada lambang juga padi dan kapas, itu juga lambang simbol dari kesejahteraan. Padi dan kapas. Ya. Terus di bawahnya ada tulisan siaga diri sendiri, itu nama perguruan kita. Terus ada 2 senjata, trisula yang di sebelah kanan dengan keris yang di sebelah kiri. Itu senjata, ya mungkin salah satu senjata pilihan dalam pencaksilat ya kalau ditampilkan itu ya. Kalau keris ini senjata sakral dari orang-orang keraton, itu kan biasanya menyanding keris. Ya, kalau trisula sendiri ya senjata yang biasa dipakai pada saat penampilan pencaksilat. Mungkin seperti itu aja. Itu tadi teman-teman penjelasan mengenai lambang-lambang yang ada di perguruan pencaksilat siaga diri. Untuk dari tingkatan sendiri di pencaksilat siaga diri itu ada berapa, Mas? Dan gimana caranya buat ketika kita naik tingkat, tahapannya seperti apa gitu, Mas? Tingkatan di siaga diri sendiri itu ada 4. Pokoknya ada 4. Jadi setiap warga yang masuk pertama disebut non sabuk. Jadi artinya belum punya sabuk. Biasanya pakai sabuk putih biasa. Itu artinya dia itu belum didiklat jadi warga siaga diri. Tingkatannya sendiri ada 4. Yang pertama itu tingkat 1 itu sabuk hijau. Tingkat 2 itu sabuknya sabuk kuning. Tingkat 3 itu sabuk coklat. Tingkat yang terakhir, tingkat yang keempat itu sabuk hitam. Filosofinya sendiri itu seperti daun ya. Daun itu pertama hijau, kemudian menguning, kemudian gugur jadi coklat, dan akhirnya mati menghitam. Filosofinya seperti itu. Sedangkan untuk tahapannya sendiri ya jelas kita harus latihan dulu ya, gabung dulu latihan, dan jadi teknik dasarnya. Kemudian nanti biasanya setiap setahun sekali akan ada pelantikan warga baru, sekaligus naik tingkatnya warga yang sudah lama. Jadi bersamaan ya? Bersamaan. Biasanya dilakukan di luar SMA 3 atau di SMA 3 jika cuacanya tidak mendukung, misalkan cuacanya sedang hujan, atau biasanya kita agak mau ambil risiko untuk di luar, biasanya di sini. Jadi semua cabang itu berkumpul di sini. Tapi kalau misalkan lagi kemarau biasanya kita keluar. Biasanya ke 10 atau ke Sampang pernah, Pamekasan pernah, Sumeneb bahkan pernah. Ya pertama ya memang harus gabung dulu, kita diajari teknik dasarnya, kemudian dilantik jadi warga. Lantik jadi warga itu nanti setiap yang ingin jadi warga pasti harus menguasai teknik dasarnya, terus salam perguruannya. Jadi setiap perguruan kan mesti ada salamnya, biasanya ada salam perguruannya. Terus nanti dia juga dites mentalnya. Jadi nanti dia diminta untuk meditasi di tempat-tempat yang
agak sepi, agak angker mungkin seperti itu. Pemusatan ya. Ya, memusatkan pikiran, bersikir sambil melakukan pernafasan. Jadi untuk warga yang baru itu ya. Dan pagi harinya nanti dia akan dites untuk mengambil sabuk hijaunya yang pertama itu dengan mengeroyok kakak tingkat yang sedang naik tingkat juga gitu. Iya. Nah, yang kuning nanti nambah jurus, teknik yang lain, kemudian dikeroyok juga oleh adiknya yang hijau. Terus seperti itu. Coklat juga seperti itu, nambah lagi nanti. Yang hitam seperti itu. Nanti di hitam ini akan diberikan mungkin amalan ya, agar seorang itu kan hidup perlu amalan juga. Perlu amalan juga. Nanti di tingkat hitam ini akan diberikan amalan-amalan, diberikan doa-doa untuk bisa diamalkan nanti di kehidupan. Plus kalau sabuk hitam dikeroyok, istilahnya dikeroyok, dites oleh 2 sabuk hijau, 1 sabuk kuning, 1 sabuk coklat. Tapi tetap dalam pengawasan pelatih ya. Pastinya tetap. Cuma ya mereka gak boleh melawan, hanya boleh menangkap, membanting dan sebagainya. Ada Jadi batasannya ada tersendiri batasannya, ya. tetap ada batasannya. Mungkin seperti itu. Untuk tempat latihan dan pusatnya sendiri itu seperti apa Mas? Dan di mana saja sudah terbentuk tempat latihannya itu? Kalau pusatnya jelas karena pertama latihan didirikan di sini ya, di SMA 3 Bangkalan. Nah, pastinya pusatnya di SMA 3 Bangkalan juga sebagai ekstrakurikuler di sini. Tapi juga ada cabang lanting di Perumahan Nilam, di Langkundi. Juga ada di Pangeran Asri tempat saya. Juga ada di Bancaran. Di Bancaran itu di sekitar sungai itu, jembatan Bancaran itu ada juga. Mungkin masih itu ya, karena bukan perguruan besar, masih itu. Jadi nanti kalau misalkan ada pelantikan, gabung semua kumpul. Gitu. Jadi rame-rame gitu. Kalau di luar Jawa sudah ada Mas? Kalau di luar Jawa setahu saya masih belum ada. Hanya saja dulu saya pernah juga memperkenalkan di Surabaya itu kepada orang-orang Surabaya. Saya juga pernah memperkenalkan siaga diri. Cuma memang nggak intensif belajar misal dari awal 1, 2, 3, 4. Mereka cuma belajar teknik bela diri dasar untuk di jalan, tapi tekniknya siaga diri gitu. Nah, jadi sampai sekarang pun kadang kalau misalkan setelah Idul Fitri mereka suka main ke tempat saya. Tetap jalin silaturahmi. Iya, sampai sekarang. Untuk mengenai ajaran yang lebih ditekankan di siaga diri itu seperti prestasi atau pendidikan budi pekerti itu seperti apa Mas? Kalau prestasi ya, Kalau dari prestasi ya biasanya dari dulu ya kita sudah pernah juara 2, misalkan biasanya tingkat sabung gitu di fighternya. Tapi akhir-akhir ini 3-4 tahun belakangan sudah mulai merambah mencoba ke dunia seninya dan alhamdulillah pernah jadi penyaji terbaik. Alhamdulillah. Bahkan yang paling ya fenomenal juga pernah sempat jadi 4 besar. 4 besar di kejuaraan, 4 besar umum ya. 4 besar umum di bawah perguruan besar. Sudah nggak bisa saya sebutkan namanya itu. Kejur Cup itu Mas? Ya, Kejur Cup betul. Lebih tepatnya Kejur Cup tahun, kalau nggak salah tahun 2017. 2017 atau 2018 itu pernah jadi juara umum 4, harapan 1 itu pernah. Alhamdulillah. Itu prestasi yang paling aneh itu. Selebihnya ya memang memang karena tidak sebesar perguruan yang sudah besar ya. Jadi ya juga muridnya juga masih nggak sebesar mereka, mungkin ya kita ikut sedikit gitu, kalau ada event ikut sedikit, yang penting ya berpartisipasi. Meramaikan agenda IPSI di Bangkalan gitu. Alhamdulillah ya mesti ada aja ya, juara 2, juara 3 itu di sabung itu mesti ada aja itu, alhamdulillah. Terus untuk ajarannya sendiri ya simple aja ya. Saya itu kalau berpesan ke anak-anak itu yang penting satu, tetap rendah hati itu. Yang kedua, solid ke teman boleh. Jadi jiwa korsa katanya tentara itulah. Jiwa korsa itu boleh, tapi tetap harus di atas segala-galanya itu harus kebenaran. Kalau teman salah ya jangan dibela. Kalau teman benar ya dibela dengan cara yang baik. Nggak cara dengan anarkis ya. Kan banyak itu temannya benar itu harus dibela sampai anarkis, sampai tawuran itu saya nggak suka. Saya selalu berpesan gini, siaga diri itu boleh kecil, tapi jangan sampai lupa untuk melihat ke bawah. Tidak boleh sombong, tidak boleh apapun. Pokoknya kalau ada teman salah ya salah, kalau benar ya benar, bela dengan cara yang benar.
Terus untuk menjaga akhlak juga ya, untuk menjaga akhlak juga, karena ya orang kita meskipun tinggi ilmunya kalau nggak ada akhlaknya kan percuma juga. Tetap seperti itu, budi pekertinya tetap seperti itu, harus ada akhlak, terutama ke guru, ke orang yang lebih tua, bahkan ke guru-guru perguruan lainnya tetap harus ada akhlak seperti itu. Harus hormat. Iya, harus hormat seperti itu. Gitu. Untuk pengalaman sampean sendiri ketika waktu mengikuti siaga diri itu tertariknya di mana, Mas? Kenapa bisa bergabung seperti itu? Nah, saya basicnya memang suka silat ya. Silat. Suka, pokoknya olahraga yang menantang itu saya suka. Jadi sebelum di siaga diri saya juga pernah di Pagar Nusa. Oh, Pagar Nusa pernah. Karena saya juga pernah jadi anak pesantren. Oh. Di Pagar Nusa pernah. Terus di beberapa perguruan besar juga pernah, tapi ya memang nggak sampai jadi warganya. Ya, cuma memang suka lihat seperti itu. Ya, karena saya akhirnya memilih siaga diri sebagai perguruan saya itu karena saya mengenal siaga diri itu salah satu perguruan mungkin yang tidak terlalu menekan ke anak. Saya banyak melihat perguruan itu seperti ini. Jadi saat jadi warganya kita belajar, terus kalau belajar ke tempat lain itu malah didiskriminasi anak itu. Oh iya, Mas. Ya. Ada yang seperti ya, itu. ada yang seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, saya itu sukanya di sini. Guru-guru besar di sini selalu menyarankan saya untuk, kamu belajar kemanapun tidak apa-apa. Meskipun kamu sudah jadi warga siaga diri. Cuma jangan sampai lupa kerahasiaan ilmunya dijaga. Silahkan belajar, karena Rasul sendiri kita kan memerintahkan kita untuk belajar sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus belajar, kita harus menambah hasanah wawasan, karena setiap perguruan pasti ada uniknya, sisi uniknya yang bisa kita pelajari di situ. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, ada kelebihan, dan kita kan harus mengambil kelebihannya, harus singkirkan kekurangannya. Agar kita jadi pendekar yang paripurna lah. Jadi seperti itu. Jadi itu yang mendorong saya betah di sini. Jadi bisa belajar sana. Tapi jangan sampai lupa dari mana kamu berasal. Itu tok, pesannya itu tok. Masalah nanti misalkan, karena ada pertanyaan kadang. Nah, kalau saya Pak belajar di tempat A, B, C, terus kalau ada event ikut mana? Kalau di siaga itu terserah. Terserah. Kamu ikut misalkan belajar di siaga diri, terus belajar di perguruan A. Kamu ikut perguruan A, itu terserah, dan banyak di sini. Asalnya dari perguruan A ya, asalnya dari perguruan A. Mau belajar di sini kan biasanya ditolak kalau di perguruan lain yang sedikit keras itu kan anaknya. Itu kan enggak di sini. Perguruan A, B, boleh belajar di sini. Terbuka. Lah, Pak, misalkan nanti saya mau prestasi, mau ikut event dari perguruan asal saya, Pak. Bukan dari siaga diri, enggak apa-apa. Karena sebenarnya siaga diri itu ya cari prestasi iya, tapi yang didepankan pertama itu keilmuannya. Keilmuannya. Sudah itu yang membuat saya betah. Dan saya juga sudah berulang kali kan anak-anak kemudian saya, kamu ikut perguruan manapun terserah, asalkan jangan sampai lupa dari mana kamu berasal. Ikut event dari perguruan manapun terserah, pokoknya jangan sampai lupa, jangan sampai lupa daratan lah, pokoknya seperti itu. Jadi itu ya salah satu perbedaan di ajaran yang diajarkan oleh pencaksilat siaga diri. Kan siaga diri sudah masuk ke IPSI ya. Dari masuk. Tahun berapa itu, Mas? Kok bisa perguruan yang awalnya basicnya kanuragan katanya itu, Mas, nyampe ke IPSI di Bangkalan gitu. Kalau saya tidak salah ingat tahun 1996, waktu itu kan Pak Maji sudah jadi guru olahraga di sini, dan beliau mungkin sudah banyak kenal ya dengan insan-insan persilatan. Bahkan Pak Maji juga bersahabat erat dengan beberapa guru pencak silat besar seperti mungkin bisa saya sebutkan namanya Joko Tule dan sebagainya. Mungkin dari situ kemudian Pak Maji diajak untuk mendaftarkan perguruan siaga diri ke IPSI Bangkalan, sehingga akhirnya sejak tahun 96 itu siaga diri sudah resmi bergabung jadi perguruan di bawah IPSI ya, tahun 96. Itu jadi cara singkatnya ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan mengenai perjalanan pencak silat siaga diri ini yang asli Madura, tapi guru besarnya asli Malang ya. Asli Malang. Dan masih ada keturunan kerajaan. Ya. Kerajaan Singosari. Mungkin itu saja teman-teman. Sekarang kita ingin kesan dan pesannya, Mas, untuk para pesilat di Indonesia khususnya. Ya. Dari Mas dipersilakan. Mungkin yang pertama ya, untuk selalu menjaga akhlak,
karena orang berilmu tapi nggak punya akhlak, tapi nggak punya adab, percuma juga. Ya apalah bedanya kita dengan setan ya. Setan itu juga tinggi ilmunya tapi nggak punya akhlak seperti itu. Kita harus senantiasa menjaga akhlak, tetap rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Kalau rendah diri nanti diinjak-injak orang. Kalau rendah hati, tetap lihat ke bawah, tapi tetap harus semangat melihat ke atas untuk semakin berprestasi. Yang kedua mungkin fanatik itu boleh, tapi jangan anarkis. Kita cinta perguruan kita bagus, tapi jangan cinta buta. Jadi kebenaran itu tetap ada di atas segala-galanya. Jangan karena kita fanatik ke perguruan kita, kemudian mungkin teman kita atau rekan kita atau bahkan perguruan kita salah masih kita bela. Tetap kita harus perbaiki dari dalam agar jadi benar lagi. Jadi lebih baik lagi. Tetap kalau tidak siapa lagi kan gitu. Jadi yang kedua itu, yang ketiga tetap semangat belajar pencaksilat, karena pencaksilat ini juga kan budaya bangsa Indonesia asli bangsa Indonesia dari leluhur kita. Tetap belajar, tetap semangat belajar dimanapun. Menurut saya itu sama saja, hanya saja mungkin setiap perguruan punya keunikan sendiri, dan di era yang semakin canggih sekarang kita bahkan bisa belajar hanya dengan dari HP bisa belajar virtual. Jadi tetap belajar dan belajar, tetap berlatih dan berlatih sampai kita jadi pendekar yang paripurna. Mungkin seperti itu dari saya. Alhamdulillah teman-teman, banyak sekali tadi penjelasan dan pesannya dari Mas Fuad selaku pelatih di Pencaksilat Siaga Diri. Mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Mungkin nanti minggu depan atau di lain waktu kita bisa silaturahmi melihat latihannya di Siaga Diri. Kami tunggu. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Apabila ada kekurangan dan tutur kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam pencaksilat, salam satretanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman semuanya di subscribe channel Tretan 91. Salam pencaksilat, salam satretanan. Channel yang bagus, mantap.